Makanya kan ya lebih kita mengenal diri kita sendiri, karena zaman sekarang itu krisis identitas diri, akhirnya apa, krisis kemanusiaan, ya kan. Wong dosa karepe dhewe, nggak peduli yang itu akanlah merugikan apa buat orang lain atau enggak, yang penting untung. Nah, sekarang agak gitu, lolo gue kan ngono, ya kan. Ibaratnya wong Jawa ki wis akeh sifating jalma menungso kang ngumbar angkara murka, mung butuh nuruti karep, ya kan. Mung butuh nuruti karep, ya kan. Jadi wis ora memberikan sifat yang wis ninggalake rasa sejati nih. Rasa sejati ini dalam sudah meninggalkan jati dirinya. Jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya kan. Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam sesi jenar yo engson kang jumeneng ana ya Gusti kang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebenarnya itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan. Nah, gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia. Ya kan? Makanya wis akeh sifat yang jamu kan seneng ngumbar angkara murka, padha ninggalake rasa sejatine kan ngono. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Hanya butuh untuk mengumbar karsa itu. Akhirnya apa? Karsa itu mendunia. Ya kan? Dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri. Karena apa? Bangsa ini terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain. Ya kan? Alat transportasi impor, ya kan? Alat komunikasi impor, ajaran impor, apa yang nggak diimpor kan gitu loh. Tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri nggak hanya ajarannya, alamnya, ajarannya itu juga murni kan gitu. Nah, kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif gitu loh. Apa-apa serba impor, ya kan. Jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain. Bahwa kita mau kekayaan alam kita sudah lengkap, nggak kita manfaatkan, malah diekspor, ya kan. Masalah obat-obatan, loh, yang ada di sini nggak ada di luar negeri, ya kan. Tapi orang sekarang mengimpor dari obat-obatan kimia dari negeri lain, contohnya vaksin. Nah, kuwi racun kan gitu kan. Sebenarnya nggak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di Nusantara ini, kalau mau ya banyak gitu loh. Nggak usah impor Mas ya. Nah, seharusnya kayak petinggi-petinggi ini mengumpulkan para tabib Nusantara gitu misalkan. Para tabib-tabib dari Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, jadikan satu. Tabib-tabib ini, negara kita terbebas dari virus kebal semua, ya kan. Orang luar negeri bikin virus apapun lepas, ya kan, nggak mempan. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Karena apa? Negara kita ini sudah terlalu lama terlarut dalam ketergantungan dengan negara lain. Tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini. Kadang-kadang kurang kreatif gitu loh. Apa ya? Kok hanya selalu dipikir sana. Nah, jati diri Nusantara ini sudah hilang. Ya kan? Kekayaan sudah diberikan kelimpahan,
ya kan. Jenis obat-obatan serba ada, rempah-rempah ada, ya kan. Makanya makanan di luar negeri serba hambar. Karena apa? Rempah-rempahnya kosong, nggak kayak di sini. Kalau di sini kan makanan gurih kan gitu kan, renyah, ya kan. Ada rasanya gitu. Loh. Nah, makanya kan dibilang penduduk atau umat Nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara. Tidak hanya dari level sudra, level raja-raja dalam arti petinggi negara ini wis orang gagas gitu, nggak peduli dengan jati diri Nusantara. Katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia. Sekarang gini ya, nggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara. Asal usul Nusantara aja dilupakan kok. Nggak usah asal usul dulu, asal usul diri aja loh, nggak tahu gimana akan memperbesar Nusantara. Kan sepele, nggak usah kita terlalu berpikir jauh. Karena apa? Kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya, begitu juga mengenal jati diri Nusantara, berbagai budayanya dan kekayaan alamnya. Apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai? Enggak. Karena apa ya, itu tadi kembali kita harus mempunyai sifat memelihara, pemelihara. Ya, apa yang kita pelihara? Pelihara pikiran kita dengan baik, pelihara rasa kita dengan baik, pelihara perilaku kita. Kalau kita sudah memelihara itu, kita sama aja memelihara diri kita. Nah, ketika kita memelihara diri kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini, mewakili gitu kan, dari diri kita sendiri. Dan itu harus bisa, kalau ini semua terjadi secara global, dari semua orang yang di muka bumi ini mempunyai sifat seperti itu, maka akan tercipta kedamaian. Tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya, ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian. Makanya kan jalan satu-satunya ketika ibaratnya gini, kalau bahasa Jawa, hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi jantraning jagat wis pinasti, ya kan. Berarti ya hamenangi zaman edan ya zaman gila ini yang gitu. Ewo hayo ing pambudi, kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan. Serba canggung, kita mau berbuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita. Kadang kita ngolah spiritual aja dikira orang gila kan gitu kan, ya kan. Kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stres kan gitu loh, kan aneh gitu kan. Hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi jantraning jagat wis pinasti kan gitu. Jantraning jagat wis pinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang aneh gitu kan. Ya akhirnya apa? Jantraning jagat, jantra itu kan jangka, jagat wis mesti ya akan bekerja ya alam. Itu tadi yang namanya global, yaitu tadi megatrust itu sifatnya pembersihan. Karena air samudra itu sifatnya neutron, jadi penetralisir. Terus ini Mas, terkait dengan konsep eling, bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam, dari bencana, kita harus eling. Apakah konsep eling itu yang dimaksud eling sama yang sang pencipta atau bagaimana? Nah, eling itu ya bagian terkecil ya, saya contohkan ya. Kita mandi, bahwa kita merasakan bahwa yang mandiin kita air. Nah, itu termasuk eling, Mas. Kita minum nih, kita merasakan bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan. Itu eling, Mas, ya kan. Kita mau berbicara ini, kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain nggak? Itu eling, ya kan. Perilaku kita kira-kira menyakiti, merugikan orang lain atau enggak, itu termasuk eling. Nah,
Eling itu yo eling karo pikirane, rasanya, ucapannya, perilaku kita, ya kan. Kalau kita sudah eling dengan itu, maka itu bagian dari eling dengan Gusti ini. Apa sekarang gini, hal yang sepele yang sering kali kita lakukan sehari-hari, mandi, ya kan. Apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eling ini? Kalau kita mandi dengan air, kan nggak pernah kan, cuek aja kan, ya kan. Nah itu hal yang sepele itu kan. Makanya kalau mandi, ketika kita mandi diguyur dengan air, kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita, bahwa air itu dari alam, itu akan menambah energi loh. Karena ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini, cipta rasa karsa ini. Dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita. Sepele kan? Mandi itu juga disadari loh. Makan pun juga, ketika makan itu kita sadari. Ini nasi ini dari hasil bumi. Saya rasa dari kita setiap makan nih, jangan asal makan aja gitu kan. Tapi kita rasakan ketika masuk ke rohani. Nah ini akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita. Itu akan membangkitkan energi. Sebenarnya gitu. Kalau kita ya dari namanya eling itu kan menyadari ya. Rasa rumongso itu eling. Dan waspada juga lagi, waspada dengan ucapan kita. Ya sama aja sebenarnya. Nah itu, karena apa? Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama saja melukai diri kita sendiri sebenarnya. Karena apa? Hukum imbal balik, hukum feedback, hukum cermin, ya kan? Kalau kita pantulkan biru, ya kembalinya biru. Kalau pantulkan merah, kembalinya merah. Ya sama aja.